Dari awal tahun 2020 kita udah banyak banget dapat berita tentang betapa revolusionernya dan betapa tingginya antusiasme pemerintah Indonesia terhadap industri kendaraan listrik. Karena kebetulan gue juga punya kesempatan untuk ketemu dengan pemain-pemain mobil dan motor listrik, gue bisa bilang memang kendaraan listrik nih bakal tetap jadi salah satu target prioritas buat ekonomi Indonesia ke depan. Dilihat dari banyaknya pemain-pemain baru yang mulai bermunculan, kalau dari mobil listrik contohnya tuh BYD, Wuling, VinFast, bahkan sampai Xiaomi. Dan kalau dari motor listrik contohnya tuh kayak United, Volta, Smooth, Polytron, dan masih banyak lagi. Tapi yang namanya target tuh kan pasti nggak selalu sama ya dengan realita ya. Tentu aja nimbulin pertanyaan di kita nih, apa benar sih kendaraan listrik atau EV nih bakal jadi masa depan kita? Atau malah cuman ilusi kita aja ya? Yuk kita bahas. Pada tahun 2023, penjualan kendaraan listrik global tuh mencapai lebih dari 10 juta unit, meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya. Dan di sisi lain, Indonesia tuh berhasil ngejual sekitar 10.000 unit atau sekitar 0,1% kendaraan listrik pada tahun yang sama. Kalau di kondisi global ya, negara-negara kayak Cina, Amerika Serikat, dan Eropa tuh ya memang memimpin dalam adopsi kendaraan listrik. Kenapa? Karena mereka emang udah mulai jauh lebih duluan dibanding kita, plus didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat, insentif finansial, dan infrastruktur pengisian daya listrik yang juga luas. Bedanya di Indonesia, meskipun punya potensi gede, Indonesia tuh masih tertinggal jauh. Terbukti dari penjualan yang memang masih minim, terus juga kurangnya infrastruktur pengisian daya atau charging station, terus juga harga kendaraan listrik yang memang masih relatif tinggi, beserta dengan kebijakan lainnya yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan industri ini. Tapi sebelum kita lebih jauh ya, gue pengen bahas dulu ini di bagian pertama, pentingnya kendaraan listrik di Indonesia. Dari faktor lingkungan, kendaraan listrik ya tentu aja ngurangin emisi karbon, membantu ngatasin polusi udara di kota-kota besar kayak Jakarta. Dengan kualitas udara yang memang makin baik ya, kesehatan masyarakat kan juga akan makin meningkat. Dari faktor ekonomi, mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil nih, menghemat devisa negara kita. Selain itu juga Indonesia kan punya cadangan nikel terbesar di dunia nih, yang merupakan bahan utama untuk baterai kendaraan listrik itu. Ini juga yang akhirnya ngebuka peluang besar buat Indonesia untuk jadi produsen utama baterai kendaraan listrik atau EV. Dan dari faktor teknologi, adanya urgensi untuk pengembangan industri EV ini juga tentunya ngedorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam negeri. Contohnya tuh di sektor baterai dan energi terbarukan. Pastinya ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga ningkatin daya saing industri otomotif Indonesia di pasar global. Sayangnya ya, meskipun udah jadi prioritas, industri EV ini ternyata punya banyak banget tantangan tersendiri sebelum benar-benar bisa ngerombak industri otomotif di Indonesia. Beberapa tantangan yang cukup berat itu contohnya ya, pertama, infrastruktur. Saat ini jumlah stasiun pengisian daya tuh masih sangat terbatas, ngebuat pengguna kendaraan listrik nih kesulitan. Contoh gampangnya ya, kalau di rest area nih pas mau keluar kota belum ada charging station, ya mana berani gue kan keluar kota. Kedua, biaya produksi dan harga jual. Kendaraan listrik nih masih lebih mahal dibandingin kendaraan konvensional atau kendaraan ICE. Terutama karena faktor-faktor biaya baterai yang memang masih tinggi, yang merupakan juga salah satu komponen terbesar di kendaraan listrik itu sendiri. Ketiga, kebijakan pemerintah. Meskipun ada beberapa inisiatif, kebijakan yang ada tuh belum cukup kuat untuk mendorong adopsi kendaraan listrik secara masif. Contohnya apa yang ada? Subsidi buat kendaraan listrik yang memang diberikan pemerintah, yang akan kita bahas setelah ini. Nah, penting banget buat kita dan pemerintah nih bisa ngakuin tantangan-tantangan real ini di lapangan. Supaya apa? Supaya kedepannya kita bisa sama-sama ngerumusin langkah-langkah apa yang perlu diambil buat ngedukung adopsi EV di Indonesia. Bagian kedua, potensi pasar dan investasi kendaraan listrik. Gue pribadi selalu percaya, di mana ada tantangan, di situ pasti ada kesempatan dan potensi keuntungannya. Nah, kalau dilihat dari nilai pasarnya, potensi kendaraan listrik di Indonesia nih perkiraannya itu bisa mencapai sekitar 20 miliar USD atau sekitar 300 triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Dan proyeksi pertumbuhannya juga cukup lumayan karena pasar kendaraan listrik atau EV nih proyeksinya itu bisa sampai 58% per tahun di Indonesia, didorong oleh peningkatan permintaan konsumen dan kebijakan pemerintah juga yang pasti mendukung. Nah, gedenya potensi ini nih juga ngebuka banyak banget peluang-peluang
investasi baik buat investor lokal maupun asing, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau dari hulu nih contohnya mining, manufaktur mobil dan motor, terus juga ada baterai, charging station, sampai ke hilir yang gue sebutin. Contohnya tuh kayak distribusi, termasuk juga dealership kan logistik. Dan memang dari sini kita bisa lihat ya, banyak banget kesempatan buat berbisnis di dalam ekosistem EV ini. Tapi seperti yang tadi gue bilang, saat ini nih bottleneck-nya tuh ada di teknologi baterai. Kenapa? Karena baterai itu masih jadi komponen utama paling mahal di manufaktur kendaraan listrik. Jadi misalnya harga motor listrik itu kan sekitar 16 jutaan gitulah ya. Baterainya itu sendiri tuh 8 juta atau setengah dari harga motornya. Kayak begitupun juga ya baterai mobil juga perbandingannya mirip-mirip lah. Jadi kalau baterainya rusak ya mendingan lu beli mobil atau motor yang baru dibanding lu beli baterai baru. Dan kedepannya sih gue juga yakin banget ya, seiring inovasi dan teknologi ini makin berkembang lagi, mau itu mesin, mau itu baterai, charging station, ataupun sistem IoT gitu ya di dalamnya, ya makin lama tuh pasti akan makin efisien, yang tentunya juga akan ngedorong harga EV ini jadi makin murah buat si pembelinya. Intinya dengan potensi pasar yang begitu besar dan berbagai peluang investasi di industri EV ini, Indonesia tuh punya banyak banget prospek yang menjanjikan ke depannya. Tapi tantangan kayak infrastruktur dan kebijakan nih tetap perlu diawasin buat ngewujudin potensi ini. Bagian ketiga, realita di lapangan. Gue sempat bilang ya, mau sebagus apapun proyeksi cuan yang kita buat, kalau memang dari kondisi permintaan dan pasarnya memang belum cukup ya, pasti bakalan ada gap yang jauh nih di lapangan nantinya. Dan itulah yang terjadi di industri kendaraan listrik sekarang, baik motor maupun mobilnya. Di tahun 2021 lalu, pemerintah tuh nargetin produksi mobil listrik tuh mencapai kayak, kalau nggak salah ya, 600.000 unit nih di tahun 2030 nanti. Sedangkan produksi si motor listrik nih, targetnya tuh sampai 8 juta unit. Nah, kita mulai dari mobil listrik dulu deh ya. Ini dari data Gaikindo yang gue kumpulin nih. Total penjualan mobil listrik dari tahun 2020 sampai 2024 per Agustus ini nih sekitar 50 ribuan unit. Logikanya ya kan, kalau produksi dan penjualan itu kan pasti jalannya beriringan ya. Dan angka ini nih memang ya kita lihat makin lama makin naik lah dibanding tahun sebelumnya. Tapi tetap aja masih jauh dari target produksi mobil yang targetnya 600.000 di tahun 2030 itu. Nah, artinya kan masih ada total sekitar 550.000 unit lagi yang harus diproduksi dalam waktu 6 tahun ke depan. Pertanyaan gue ya, apakah mungkin nih ngejar angka sales dan produksi sejauh ini nih? Opini gue ya, kecil kemungkinan kalau nggak ada gebrakan yang besar. Well, sisi positifnya meskipun orang Indo nih ya masih lebih suka mobil HEV gitu, atau kita nyebutnya hybrid ya umumnya. Mobil BEV nih di tahun 2023 tuh udah mulai menyusul, jadi sekitar sepertiga dari total penjualan mobil hybrid atau HEV ini. Artinya memang orang Indo tuh terbukti udah mulai beli mobil listrik. Dan dari data yang dikumpulin, penjualan ini tuh didominasi pertama oleh brand Wuling, terus kedua tuh Chery Omoda, dan ketiga tuh MG. Kita lanjut ke motor listrik. Kita ulang ya, target pemerintah produksi motor listrik tuh 8 juta unit di tahun 2030. Wow, sedangkan yang baru kejual sampai sekarang itu sekitar 75.000 unit. Dari data Sisapira ini kayak platform buat para dealer motor listrik nih bisa nge-reimburse program subsidi 7 juta rupiahnya itu yang lalu nih dari pemerintah. Dan dari awalnya pemerintah tuh semangat banget nih ngasih subsidi tuh kuotanya sampai kalau nggak salah 600.000 unit buat motor listrik nih ya. Terus tiba-tiba di tahun 2024 nih, di awal tahun, subsidi buat kuota 600.000 unit ini dipotong. Jadi cuma 10% atau sekitar 60.000 unit. Dan sampai pada awal September 2024 kemarin, kuota 60.000 ini nih ternyata udah habis total. Dan belum ada kabar yang bilang bahwa di 2025 nanti pemerintah tuh bakal kasih subsidi tambahan. Artinya ini nih ada kemungkinan bisa memperlambat penjualan motor listrik dalam tahun-tahun ke depan. Di luar jual beli juga ada beberapa brand motor listrik yang memang nyediain skema sewa, khususnya buat para driver ojek dan kurir online. Ya memang pengisian atau penggantian baterainya nih dilakuin dengan cara sistem swap atau ganti baterai. Well, langkah ini tuh memang terbukti lah ngebuat motor listrik khususnya ya, kayak kalau lu pernah lihat nih brand-brand kayak Volta atau Smooth yang memang nyediain swap service atau ganti baterai di lokasi-lokasi tertentu. Jadi memang banyak kelihatan lah di jalanan unit-unit mereka. Tapi perlu diingat bahwa nature bisnis jual putus ini nih
sangat berbeda dengan sewa, baik dari sistem maupun pengelolaan resikonya. Ada kemungkinan juga baterai-baterai di swap station ini nih bisa dicuri atau dirusak sama pihak yang memang nggak bertanggung jawab. Nah, poin gue dari chapter ini adalah gue mau menyampaikan bahwa kondisi di lapangan itu bisa dan terbukti sangat-sangat berbeda dengan apa yang udah direncanakan di atas paper. Kenyataannya juga masih banyak banget tantangan dan resiko yang harus dimitigasi sama para pemain kendaraan listrik, baik dari sisi manufaktur maupun dari sisi distribusi. Bagian keempat, rekomendasi untuk pemerintah maupun investor atau pelaku bisnis EV. Jadi berdasarkan apa yang udah kita bahas dari awal mula tentang kendaraan listrik, potensi, tantangan, plus juga kenyataan di lapangannya kayak gimana ya. Menurut opini gue pribadi nih ya, kita tuh bisa lihat bahwa Indonesia tuh masih banyak dalam tahap ngeraba si bisnis kendaraan listrik ini. Dan itu juga pastinya masih perlu banyak trial dan error sebelum akhirnya kita benar-benar bisa mulus. Dan disinilah peran benchmarking yang harus dilakuin, terutama terhadap negara-negara yang memang udah sukses gitu, sehingga kita bisa tiru strateginya maupun kebijakan mereka. Strategi dan kebijakan yang perlu kita dalamin. 1. Pengembangan infrastruktur dan charging station ataupun swap baterai. Strategi memperbanyak lokasi pengisian daya baik untuk mobil ataupun swap baterai untuk motor kayak yang dilakuin sama Cina dan Norwegia itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepercayaan si calon pembeli dalam penggunaan kendaraan listrik. Memang kalau menurut opini gue ya, kuncinya itu tuh ada di teknologi pengisian daya dan teknologi baterainya. Yang memang real terjadi di lapangan sekarang ya, orang kalau beli mobil atau motor listrik tuh mereka khawatir banget apakah kendaraan ini nih bisa kalah terus sampai tujuan nanti. Kalau tiba-tiba berhenti ya kan nggak asik gitu ya. Dan disinilah juga peran aktif dan berkelanjutan dari pemerintah ya, contohnya dari PLN gitu sebagai pengelola listrik negara sangat-sangat dibutuhkan tanpa adanya birokrasi yang panjang. Mau nantinya kita bisa bikin super fast charging atau mau bikin baterai lokal yang harganya murah, pokoknya yang bisa menuhin masalah real si pengguna kendaraan listrik di lapangan saat ini dan kedepannya nanti. 2. Tambahan insentif pajak dan subsidi. Subsidi dan pajak ini nih adalah contoh insentif yang dapat menjembatani atau nge-bridging nih keraguan masyarakat yang ada sekarang nih terhadap suksesi kendaraan listrik sekarang ini. Kalau kuota 60.000 aja bisa habis ya berarti kan memang ada minat beli dong di situ, memang ada demand di situ. Cuman memang harus jelas sampai kapan perlu dana bridging ini dari pemerintah, sampai pada saat nanti targetnya permintaan dari masyarakat nih bisa berjalan sendiri tanpa ada bantuan lagi dari pemerintah. Kita juga bisa belajar banyak dari strategi pajak dan subsidi Jerman, entah dari subsidi langsung, pengurangan pajak perusahaan, ataupun peningkatan pajak BBM fosil. 3. Kolaborasi aktif dengan sektor swasta. Udah bukan rahasia lagi ya di Indonesia ya, khususnya kalau sektor swasta itu tuh jadi penopang ekonomi kita dalam hal eksekutor di lapangan. Disinilah menurut opini gua, tugas pemerintah kita adalah untuk menyediakan payung besar kebijakan politik nih yang bisa memayungi kebijakan ekonomi yang selaras juga dengan tujuan kita nih memajukan industri kendaraan listrik. Karena kalau nggak gitu ya investor dan pemain-pemain swasta ya pasti pada takut dong buat ambil bagian di situ. Contoh paling gampang nih ya datang dari Korea Selatan yang pemerintahnya nih udah bekerja sama nih dengan swasta kayak Hyundai untuk produksi kendaraan listrik ataupun LG Chem untuk teknologi baterai mereka. Nggak lupa juga dengan program riset dan pengembangan yang memang bareng-bareng jalan dengan pihak universitas dan institusi yang memang terampil dalam teknologi si kendaraan listrik. Kesimpulan, masa depan kendaraan listrik. So, ini disclaimer ya, semua pendapat pribadi gua nih sebagai orang yang memang terjun langsung ya ketemu dengan pemain-pemain mobil ataupun motor listrik di lapangan. So, feel free untuk didengerin ataupun diabaikan. Ngelihat tren ya memang kendaraan listrik ini nih makin lama makin kelihatan lah permintaannya. Meskipun memang belum tentu sesuai dengan proyeksi awal, tapi tetap aja nih kita kan ada perkembangan dan perkembangannya ini nggak sedikit, perkembangannya ini besar menurut gua. Dan buat gua pribadi, Indonesia ini punya potensi gede banget untuk jadi pemain utama di Southeast Asia, terutama dengan cadangan nikel yang melimpah dan pasar yang terus berkembang. SDM kita juga nggak jelek-jelek amat kok, banyak yang udah ngerti nih tentang teknologi baterai dan charging station gitu, cuman memang belum banyak lah orang yang bisa. Nah, sekali lagi tantangan utamanya adalah gimana pemerintah bisa terus memfasilitasi supaya para investor atau pemain swasta tuh bisa terus bergerak ikutin mekanisme pasar, sehingga nantinya ya harapannya nih ya harga-harga si motor atau mobil listriknya udah lebih terjangkau lagi dan masyarakat udah lebih teredukasi buat beli motor atau kendaraan listrik. Dan buat semua ini terjadi kita tuh perlu
komitmen bareng-bareng untuk ngejaga ini biar kemajuan industri kendaraan listrik atau EV ini nggak cuma jadi agenda salah satu atau dua pihak aja. So, itu aja video dari gua, moga-moga bermanfaat. Gua Randy Putra undur diri, see you in the next videos. Bye-bye.